Nah, orang-orang soleh ini membawa risalahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia diajarkan oleh gurunya lagi terus sampai kepada Rasulullah. Ustadz, zaman sekarang apa masih ada? Kekasih Allah, Insya Allah masih ada. Masih ada. Ya. Bagaimana kedudukan beliau-beliau itu nanti di akhirat? Sahabat Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang bukan nabi juga bukan pula syuhada. Namun mereka membuat iri dalam tanda kutip para nabi dan syuhada pada hari kiamat karena kedudukan yang mereka peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka ditempatkan atas hamparan yang penuh cahaya. Mereka tidak takut ketika manusia lain sedang ketakutan, tidak resah ketika manusia lain sedang dilanda resah. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, beritahu kami siapa mereka? Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membacakan ayat surah Yunus ayat 60. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shalli wa sallim wa yang sama-sama kita hormati dan mencintai Bapak Haji Rohim. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Gue kotor apa tadi? Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, anak-anaknya, dan kita sebagai umatnya yang kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah ini dijadikan doa untuk saudara kita, famili kita yang sedang wafat, saudara kita diterima iman Islamnya, yang segala dosa-dosanya dan dijadikan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga surat Al-Fatihah istri kita yang ada pada hari ini, mudah-mudahan senantiasa kita selalu diberikan kesehatan, istiqomahan, dan hadirnya kita di masjid tahun ini mudah-mudahan menjadikan amal ibadah kita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirnya oleh yang dihormati Al-Fatihah. Iya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kemarin kita sama-sama dengarkan dan ikuti kajian yang akan disampaikan oleh kita.
untuk waktu dan kepada kalian semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa jurina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, amin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadaratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi bil barakah wal karamah jami' masyayikhina min al masriqi al maghribi khususan bil barakah wal karamah syaikhul qadir jailani wa syaikhul naqsabah wa hadanati imam rabbana hadat syaikhina mukarram syaikhullah Muhammad wa syaikhina mukarram syaikhina wa hadat bin wa jami' awliyaillah bi hadhihi al qaryah وبهذا البلاد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati DKM Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa dalam keadaan istiqomah melaksanakan pelayanan kepada umat. Yang saya hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa istiqomah dalam berbuat baik. Amin. Juga jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan taufiknya sehingga senantiasa mampu hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dipadukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam setiap kegiatan kita harus senantiasa bersandar kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah fardukan, telah gariskan kepada kita. Dan karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita, terutama adalah ketika kita diberikan takdir baik oleh Allah, kita senantiasa dibimbing olehnya. Allah itu sangat kasih, sangat sayang kepada kita. Karenanya Allah tidak ingin kita ini sesat jalan, ya. Karena Allah suka, Allah tahur, Allah itu suci, yuhibbul mutatahhirin. Allah senang, Allah mencintai orang yang senantiasa mensucikan diri, ya. Maka kasih sayang Allah ini tak terbatas, para bapak dan saudara-saudara. Supaya hambanya tidak sesat, Allah turunkan Al-Quran sekaligus juga yang mampu menjelaskan Al-Quran itu sendiri. Siapa? Ya Rasulullah. Sejatinya
Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini 1400 lebih tahun yang lalu adalah dalam rangka menyempurnakan risalah Allah Subhanahu wa taala yang telah dibawa sebelumnya oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW yang jumlah menurut para ulama jumlah nabi adalah 124.000 nabi. Banyak banget Pak, dari zaman dulu ya, zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasulnya adalah 313. Namun yang wajib diketahui oleh umat muslim cukup hanya 24 nabi dan rasul saja. Nah, Rasulullah sebagai penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya, di mana syariat yang telah dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya itu tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, atau syariat Nabi Muhammad tidak bertentangan dengan syariat nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Apa yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, ya, kitab Zabur, Bible, kitab Injil, Mushaf Nabi Ibrahim dan sebelum-sebelumnya yang lain-lain, itu disempurnakan oleh Allah melalui Al-Quran. Syukur alhamdulillah kita hadir pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang risalahnya ini insya Allah sampai yaumul akhir. Adapun visi Rasulullah, ya, penglihatan Rasulullah berdasarkan khabar dari Allah Subhanahu wa taala terkait bahwa nanti di zaman akhir ada Imam Mahdi, ada Nabi Isa alaihi salam yang diturunkan lagi ke muka bumi. Dua tokoh itu justru mengikuti risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nah, Rasulullah ketika menjelaskan Al-Qur'an, ya, ada sesuatu yang tidak detail dijelaskan di dalam Al-Quran. Seperti kita melaksanakan sholat. Sholat itu tidak detail dijelaskan di dalam Al-Quran. Perintah Allah adalah wa aqimis sholat, dirikanlah sholat. Warka'u wasjudu, kalian rukuklah dan sujudlah, gitu, ya. Tapi teknis berdirinya, teknis cara rukuknya, teknis cara sujudnya dan lain-lain tidak diterangkan dalam Al-Qur'an. Nah, disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menerangkannya. Rasulullah mencontohkannya. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ustadz, salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apakah sama dengan ketika sebelum diturunkan kewajiban melaksanakan salat fardu dengan setelah kewajiban melaksanakan salat fardu? Tentu sama. Ya, Ustadz, apakah sama salat yang dilakukan antara salat yang dilakukan oleh zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu sama. Dari mana tahunya sama? Dalam hadis yang sangat sahih tentang peristiwa Isra Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, sampai di Baitul Maqdis Rasulullah kemudian dinanti oleh para nabi dan rasul sebelum beliau, dan diperintahkan oleh Malakul Jibril agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami mereka.
Artinya salat yang dilakukan oleh para nabi dan rasul yang menjadi makmumnya Rasulullah, yang imamnya adalah Rasulullah, tentunya sama dengan salat yang dilakukan oleh Rasulullah, gitu. Ya. Dan beredar kemudian di mana, di podcast ya sekarang ini, karena zaman terbuka ya, zaman serba terbuka, orang yang mengkaji kitab-kitab sebelumnya termasuk kitab Bible. Di perjanjian lama ada kitab Nehemia namanya, itu menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam melaksanakan sholat sebagaimana sholatnya yang dilakukan oleh umat muslim sekarang. Itu ya. Nah, secara detail tentang sholat itu dijelaskan oleh Rasulullah melalui ucapannya Rasulullah, melalui perilakunya Rasulullah, melalui ikramnya Rasulullah, yang hingga saat ini kita sebut sebagai sunnah Rasulullah. Itu khabar-khabar dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat. Itu. Maka muncul ilmu tentang hadis, ilmu tentang mustalahul hadis, gitu ya. Hadis yang membedakan mana yang hadis sahih, mana yang hasan, mana yang mutawatir, mana yang dhaif, mana yang maudhu, dan seterusnya. Ini wilayah pembahasannya, wilayah para akademisi ya, untuk membedakan itu semua. Masyarakat mah kudunya tinggal nelen aja sebenarnya, gitu ya. Rasulullah mencontohkan itu ya, dengan bahasanya, dengan ucapannya, dengan perilakunya, dengan ikrarnya. Selain itu Rasulullah menyiapkan kader, Pak, menyiapkan kader untuk mereka juga nanti mampu menjelaskan Al-Quran secara kader-kader itu oleh Rasulullah Muhammad SAW dibimbing sedemikian rupa sehingga kolbunya menjadi suci dan mereka kemudian mampu mengikuti bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan risalahnya. Dan kalau sudah cukup untuk sampai pada masanya, kemudian mereka diberikan tugas oleh Rasulullah untuk mendakwahkan risalahnya. Menarik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihadirkan oleh Allah ke muka bumi abad ke-7, tahun 600-an, di Timur Tengah, di Jazirah Arab. Di Indonesia yang dulu namanya belum Indonesia, masih kerajaan-kerajaan, itu abad ke-6 itu udah ada kerajaan apa Pak? Di Nusantara ini udah ada Sriwijaya ya, udah ada Tarumanegara. Di Jawa Barat, yang kita sebut Jawa Barat sekarang, di Tanah Sunda sudah ada Tarumanegara. Dan rupanya ada perbaikan sejarah ya. Ternyata komunikasi orang-orang Nusantara dengan orang-orang di luaran sana melalui perdagangan itu sudah terjadi. Karena pelaut-pelaut itu memang sering berkelana gitu. Ya. Dakwatul Islamiyah di Indonesia yang kita pahami abad ke-13 sebenarnya sudah diawali sebelum abad 13. Bahkan bisa jadi semasa para sahabat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, gitu, ya. Tidak heran di Serambi Mekah di Aceh itu ada makam salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di negeri China, terutama di kawasan Sepuhui, itu ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas.
Itu salah satu dai-nya Rasulullah yang dikirimkan ke negeri jauh untuk mendakwahkan Islam. Bahkan Ja'far bin Abu Thalib saja dikirim oleh Rasulullah ke negeri Ethiopia, ke negeri Habasyah, dan bertemu dengan Raja Najasyi. Agamanya Nasrani, tapi setelah mendengar kabar dari Ja'far bin Abu Thalib, beliau langsung beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bahkan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Najas meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk melakukan sholat gaib untuk beliau, Raja Najas. Ya. Nah, sahabat-sahabat Rasul ini dikader oleh Rasulullah sehingga para sahabat-sahabat Rasul ini menjadi kekasih Allah, menjadi para alim. Ya, yang kita sebut kekasih Allah dalam bahasa Arab adalah waliullah, dan para alim disebut sebagai ulama. Gitu ya. Nanti tugas Rasulullah seperti apa yang diemban oleh para kader Rasulullah ini kita akan bahas. Sepertiga Rasulullah Muhammad SAW, lalu mereka meneruskan tugas risalah ini. Dalam sebuah hadis, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para alim adalah pewaris para nabi. Mereka dikader oleh Rasulullah, keilmuannya, akhlaknya, karakternya, tata cara melaksanakan kegiatan perekonomian, jadi kader oleh Rasulullah. Sehingga mereka selalu ada dalam batasan-batasan syariah. Mereka pun tidak tinggal diam. Selain mereka mampu menjelaskan Al-Quran dan menjelaskan sunnah Rasulullah, mengikuti apa yang Rasulullah lakukan, ditularkan kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan lalu mereka mampu melaksanakannya. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang kedekatan dengan Allah yang luar biasa, mereka menjadi kekasih Allah, menjadi waliullah, ya, menjadi para alim, menjadi ulama. Kisah mereka, riwayat mereka, kegiatan mereka kesehariannya, terutama yang baik-baik, direkam oleh murid-muridnya, didokumentasikan oleh murid-muridnya. Baik direkam melalui ingatannya, ada juga yang kemudian dari ingatan itu dituliskan. Nah, rekaman terhadap peristiwa-peristiwa keseharian para ulama, para waliullah ini disebutlah sebagai manqobah. Manqobahnya para wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, manqobah. Bahasa sekarang manqobah itu adalah biografi, ya, biografinya para ulama. Itu di tanah Betawi ini, ya, terus masuk Tangerang, dulu pernah dikenal dengan manqobah Syekh Saman. Pernah dengar? Ya, manqobah Syekh Saman. Siapa Syekh Saman? Syekh Saman itu adalah seorang soleh, seorang ulama yang memang beliau tidak tinggal di Nusantara, tapi murid-muridnya ada sampai ke Nusantara melalui tradisi keilmuan yang berjalan di tanah Arab pada peristiwa haji. Jadi orang-orang Nusantara yang berhaji ketemu di tanah Arab dengan ulama-ulama, ya, baik ulama asli Arab maupun ulama-ulama dari negeri-negeri lain yang juga ada di situ sedang berhaji. Termasuk di situ Syekh Saman.
Nah, ulama Baghdad yang terkenal namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Muridnya banyak, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Generasi per generasi di antara muridnya ada yang tinggal di Jazirah Arab. Mereka yang tinggal di Jazirah Arab itu bertemu dengan para talibin, para pencari ilmu dari Nusantara. Akhirnya mereka kemudian belajar tentang tata cara mendekatkan dirinya kepada Allah melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Dibawa ke Nusantara, ke Indonesia. Di tanah Jawa ini yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu sangat populer. Maka ada manqobah atau manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itu ya. Sampai di sekarang tradisinya ada. Terutama pada tanggal 11 Rabiul Akhir itu para murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani itu melaksanakan haul, ya, melaksanakan haul Syekh Abdul Qadir Jailani dengan membacakan manaqibnya beliau. Tapi kemudian ada murid-muridnya juga yang mentradisikan, tidak hanya setiap tahun, ada yang setiap bulan, tiap tanggal 11. Ya. Nah, manqobah waliyullah ini menjadi rujukan bagaimana para murid itu melakukan kegiatan amal soleh. Karena mereka mencontoh Rasulullah dengan sunnah-sunnah Rasulullah, di mana Rasulullah juga adalah yang menjelaskan Al-Quran. Gitu, Pak. Nah, para waliullah ini juga kemudian menyiapkan kadar-kadar berikutnya hingga zaman sekarang. Nah, kita ini belajar kepada para ulama-ulama ini, ya, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Sehingga ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala qila ya Rasulullah ayy jalasa'una khair. Wahai Rasulullah, teman duduk mana yang paling baik? Kata Rasulullah, qala man dzakarakumullahu ru'yatah. Orang yang pikirannya mengingatkan kamu akan Allah. Jadi kalau lagi duduk bersama orang itu, maka pikiran kita akan selalu bermuara kepada tauhid, kepada keilahian. Mengingatkan kamu akan Allah. Wazada fi ilmikum muntaka. Dan yang pembicaraannya menambah ilmumu. Wadakarokum fil akhirati amalahu. Dan tindakannya mengingatkan kamu akan akhirat. 3 hal, Pak, kalau duduk bersama orang-orang ini, ya. Jadi nggak pernah membahas hal-hal yang buruk, senantiasa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang soleh ini membawa risalahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia diajarkan oleh gurunya lagi terus sampai kepada Rasulullah. Ustaz, zaman sekarang apa masih ada kekasih Allah? Insya Allah masih ada. Ya. Bagaimana kedudukan beliau-beliau itu nanti di akhirat? Sahabat Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang bukan nabi, juga bukan pula syuhada. Namun mereka membuat iri dalam tanda kutip para nabi dan syuhada pada hari kiamat karena kedudukan yang mereka peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya wajah-wajah mereka memancarkan cahaya
dan mereka ditempatkan atas hamparan yang penuh cahaya. Mereka tidak takut ketika manusia lain sedang ketakutan, tidak resah ketika manusia lain sedang dilanda resah. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, beritahu kami siapa mereka?" Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membacakan ayat surah Yunus ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah, para kekasih Allah, tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak ada rasa sedih. Itu Pak. Ya. Jadi mereka kekasih Allah ini yang telah dianugerahkan oleh Allah berbagai hal keutamaan baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa mereka bisa begitu? Nah ini ya, kita bahas kenapa mereka bisa begitu. Kita bahas. Mereka adalah orang-orang yang pembelajar, Pak. Ya. Mereka pembelajar, tukang belajar, pembelajar itu enggak pernah hidupnya tidak bermanfaat, selalu dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Nah, tipe mereka itu bukan tipe rebaan kayak anak Gen Z sekarang. Ya, tipe mereka adalah tipe pembelajar, Pak. Mereka adalah orang-orang yang sangat gemar melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Sehingga dari kegiatan-kegiatan yang positif itu mereka kemudian mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dari ini, hadis Rasulullah yang tadi saya sebut. Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, yang kecil-kecil itu rawinya Pak, sanadnya Pak. Ini kalau mau saya perbesar kayak gini. Panjang rawinya Pak. Ya. Sanadnya tuh panjang Pak. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu fihi ulama salakallahu bihi tariqan min tarqil jannah wal malaikah tadawwa sadarun Allah talabil alimi wa innal ulama yastaghfirullahu ma fis samawati wa ma fil ard wal hayatana fil ma'i wa fadlul ilmi wa fadlul alimi 'ala al-'abid ka fadlil qamar lailatal badri ala sa'iril kawakib. Luar biasa. Ya. Itu. Baik, bagaimana cara mengenal mereka? Nah, yang pertama tadi sudah saya bocorin. Mereka punya karakter tentram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para kekasih Allah itu, para wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka merasa risau. Quran surah Yunus surah yang ke-10 ayat 60. Kenapa para wali Allah itu, para kekasih Allah itu begitu tenang? Apa yang terjadi? Mereka tidak takut miskin, tidak populer, tetapi doanya didengar oleh Allah. Doanya mustajab. Bisa jadi kehidupan kesehariannya dianggap hina oleh orang lain. Ya, dianggap kecil oleh orang lain.
Misal mungkin saja mereka adalah tukang beca, tukang sol sepatu, tukang sayur, atau mungkin saja mereka mempunyai jabatan-jabatan tertentu dalam sebuah perusahaan. Entah dia seorang karyawan yang profesional di sebuah kantor, ya istilahnya nyamar gitu, kalau siang harinya. Tapi ketika malam hari munajatnya luar biasa. Dia bangun jam 2 pagi, ya, sementara orang-orang lain masih terlena. Dia ngambil air wudhu, dia sholat, melaksanakan sholat yang rokaatnya banyak, jumlah rokaatnya panjang, bacaan ayatnya juga panjang-panjang, dekat dia dengan Allah, ngedoain orang-orang yang ada di alam ini, Masya Allah. Saya dulu ketika mulai terjadi perang antara Israel dengan Gaza, sedih melihat situasi kayak begini. Seakan-akan bertanya, ya Allah, apakah para kekasih Allah udah nggak ada di alam ini sehingga Engkau membiarkan Gaza dihancurkan oleh Israel? Apakah tidak ada pelindung-pelindung yang Engkau siapkan untuk mereka penduduk Gaza? Terjawablah oleh Allah. Mulai ketika Amerika dan Israel menyerang Iran, tuh pembelanya ada ternyata orang Iran. Itu ya, Masya Allah, berarti Allah masih mengadakan para kekasihnya di muka bumi. Kita lanjutkan. Kenapa mereka bisa begitu? Bisa merasa tentram, tenang, gak ada rasa takut, gak ada rasa sedih, gak ada kekhawatiran kepada diri mereka. Disambung dengan ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Surah Yunus ayat 63. Bisa begitu itulah khaufun alaihim walahum yahzanun, karena mereka beriman dan bertakwa. Kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking kuatnya mereka tidak bergantung kepada apapun, hanya bergantung kepada Allah semata. Sulit zaman sekarang untuk menerapkan keyakinan seperti ini, Pak. Ya. Tapi kita harus latih. Keimanannya sangat totalitas, Pak. Totalitas. Enggak setengah-setengah. Totalitas. Dan ketotalitasan itu, kalau kita lihat sekarang, ditunjukkan oleh saudara-saudara kita yang sedang ada di Iran sana. Mereka tidak takut mati, siap perang. Walaupun Amerika dan Israel menyerang kembali. Hari ini lagi gencatan senjata, Pak, ya. Mereka nggak takut. Mau berapa puluh ribu, berapa ratus ribu tentara Amerika diturunkan ke Iran, mereka sudah siap. 7 juta orang sudah siap. Itu ya, luar biasa tuh, Pak, keimanan dan ketakwaan mereka. Kenapa sih bisa begitu, Pak? Dan bagaimana setelah itu? Allah melanjutkan dalam ayat yang ke-64, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Bagi mereka kegembiraan di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tiada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Sering ya antara mitos, legenda dan
kenyataan, dengan fakta. Itu mengalir begitu indah dalam kalam-kalam para penduduk Indonesia sebelum-sebelumnya. Mereka para kekasih Allah itu dikasih anugerah oleh Allah yang dalam bahasa Jawanya adalah weruh sakdurunge winar. Ngertos Pak? Wonten wong Jawa mriki. Weruh sakdurunge winar. Geus nyaho samemeh anu lain nyaho kata orang Sundanya. Ya, urus sakdurunge winar. Kenapa? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karena mereka itu saking dekatnya dengan Allah, dibuka hijab oleh Allah, mukasyafah mereka. Dikasihkan kabar oleh Allah, kabar-kabar langit yang orang lain belum tahu, tapi dia sudah ngelihat. Contoh sederhananya gimana Ustadz? Contoh sederhananya adalah dikabarkan melalui risalah Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj melihat berbagai macam peristiwa yang itu adalah peristiwa-peristiwa yang akan datang. Itu dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kehidupan orang beriman di akhirat kelak, bagaimana kehidupan orang fasik di akhirat kelak. Itu kan kabar gembira, kabar gembira maupun kabar tidak gembira, Pak, kabar menyeramkan. Itu dikasih tahu oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anugerah dikasih tahu informasi ini juga diberikan kepada orang-orang soleh setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka begitu intens mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah, masuklah ke ciri yang kedua. Mereka ini gemar beribadah. Ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qal", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadis termasuk hadis qudsi. "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarraba ilayya hatta uhibbah." Baru sampai yang kedua, kita berhenti. Kata Allah, firman Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi wali, memusuhi kekasih, maka kuizinkan untuk memerangi. Sebab waliku ini wa mataqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtuhu alaihi. Karena si hambaku ini terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan yang paling kusukai, yaitu apa-apa yang telah kuwajibkan padanya. Wala yazalu 'abdi yataqarraba ilayya hatta uhibbah. Tak henti-hentinya hambaku itu mendekatkan diri kepadaku sehingga aku mencintainya. Adi Pak, kalau malam dia jadikan sebagai aktivitas untuk dekat dengan Allah, dengan sering-sering berdoa kepada Allah, sering-sering bersujud kepada Allah, sering-sering dia bermunajat kepada Allah, tidak hanya untuk dirinya sendiri atau keluarganya, tetapi untuk masyarakat di sekitarnya, bahkan untuk masyarakat seluruh dunia. Dia menangis di tengah orang-orang lain sedang tertidur nyenyak, memikirkan umat. Ya Allah, apakah Engkau akan senantiasa membiarkan kedzaliman ini tumbuh di muka bumi
Sementara banyak masyarakat yang merasakan kesakitan dari kejoliman mereka. Mereka harus kehilangan harta, kehilangan dirinya, kehilangan keluarganya. Mereka sebatang kara, kini tidak ada yang membantu. Mereka hidup terlunta-lunta, ya Allah. Dari mana mereka makan, ya Allah. Sedih mikirin itu. Didoainlah mereka semuanya oleh Dia yang sedang terbangun di sepertiga malam terakhir. Masya Allah. Itu Pak. Karena banyak mikirin umat manusia. Tadi saya bilang boleh jadi dia hanya tukang sayur, boleh jadi dia hanya tukang sol sepatu, boleh jadi dia hanya seorang karyawan pabrik. Tapi ketika di malam hari dia begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kolbunya, hati nuraninya senantiasa mengingat Allah dalam setiap detik, dalam setiap detak jantungnya, tak, 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 tak yang hanya diingat olehnya adalah Allah, Allah, Allah. Terus begitu. Dia lihat alam, dedaunan bergetar, dedaunan tertiup angin, dia ingat Allah. Subhanallah itu Pak. Ya, fenomena-fenomena alam dia selalu sandarkan kepada Allah. Nah, sampai yang ketiga dulu. Karakter yang ketiga, dia mendapatkan keluar biasaan dari Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adani la'uidannah. Rawahul Bukhari. Maka ketika aku telah mencintainya, bagi mereka jadilah aku sam'ahu, menjadi pendengarannya, yasma'u bihi, dengan itu ia mendengar. Ya, saking tawakalnya kepada Allah, Allah berikan kepadanya keluar biasaan, pendengarannya adalah pendengaran Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, penglihatannya Allah menjadi penglihatan. Dengan itu ia menatap. Maksudnya bukan Allah jadi penglihatan, dia mendapatkan penglihatan sebagaimana Allah membuka ya kasyaf penglihatan yang tidak dilihat oleh orang lain. Gitu Pak. Kalau teknologi zaman sekarang udah bisa digantikan itu Pak, ya. Pendengaran yang tidak bisa didengar oleh orang lain bisa digantikan, ya. Pakai teknologi apa? Earphone. Kalau pakai earphone, dia hanya mendengar apa yang dicolokkan atau yang disambungkan melalui Bluetooth kepada device-nya. Orang lain nggak bisa dengerin. Teknologi zaman sekarang, ya. Kalau zaman dulu ya itu Allah memberikan kekuasaan kepada orang tersebut berupa pendengaran yang tidak bisa atau orang lain tidak mampu mendengarnya. Berupa penglihatan yang itu penglihatan yang dibuka oleh Allah sehingga orang lain pun tidak mampu melihatnya. Maka yang tadi saya bilang, kata orang Jawa, warusak durung winoron itu begitu Pak. Dia tahu sebelum orang lain tahu karena Allah berikan kepada orang itu berupa anugerah-anugerah seperti itu. Saya sambung. Wa yadahu allati yabtushu biha, dan dia menjadi kedua tangannya, dengan itu ia bekerja. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kedua kakinya, dengan itu ia berjalan. Wala in sa'alani la'utiyannah, kalau dia meminta kepadaku pasti kuberikan. Masya Allah. Kalau dia meminta jika ia berlindung kepadaku, walain ista'adzani, kalau dia berlindung kepadaku, la'uidannah,
pasti kulindungi. Itu anugerah yang diberikan oleh Allah berupa supernatural, sesuatu yang kharikul adah, super luar biasa, natural alam, berarti sesuatu yang di luar hal-hal yang biasa terjadi, ya luar biasa Pak. Ada orang seloroh, saya bukan luar biasa tapi biasa di luar. Ya, dia ini, para kekasih Allah ini punya khariqul adah. Bahasa kitanya sekarang adalah karomah, kemuliaan. Begitu Pak. Kenapa? Ya tadi itu, karena dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, itu. Ya. Oke, saya rasa ini dulu. Nanti masih ada 3 lagi yang harus saya ceritakan kepada antum. Mudah-mudahan kita masih diberikan waktu untuk mempelajari ayat Allah dan hadis Rasulullah ini, dan di waktu-waktu mendatang kita makin cinta, makin mahabbah kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ada diskusi? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya. Adakah kekasih Allah di zaman sekarang? Insya Allah masih ada. Saya nanti akan tunjukkan pada pertemuan yang akan datang sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa keberadaan, keamanan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala alam ini itu karena mereka masih ada. Itu, ya. Kalau mereka sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai orang terakhir yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah nanti Allah mulai berlakukan tanda-tanda zaman akhir. Itu Pak. Nanti akan saya ketengahkan hadisnya. Ya, maka insya Allah zaman sekarang pun masih ada, terbukti dengan dunia ini masih aman damai, walaupun di belahan sana masih ada kejadian-kejadian. Ya, begitu Pak. Insya Allah. Nah, itu kan nyambung akhirnya. Tadi nggak mau nanya, sekarang ada tanya. Waalaikumsalam. Posisi warga ulama itu di sana justru memegang peranan penting dalam pemerintahan. Apa itu sebuah kondisi yang sebetulnya bisa kita ya, betul sekali. Jadi apa yang dicontohkan oleh saudara-saudara kita, meskipun keyakinan secara aliran firqahnya berbeda dengan kita, ya. Dan itu semua perbedaan antara Sunni Syiah itu sebenarnya kan politik tadinya, ya kan, politik kan. Kalau kita flashback ke belakang, itu peristiwa perebutan kekuasaan sebelumnya. Dan ketika umat berpegang teguh kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kuat ketawakalannya, benar-benar dibuktikan hasbunallah
wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir oleh saudara-saudara kita, terutama yang saat ini sedang dipertontonkan oleh Allah gimana mereka memegang kekuatan akidahnya itu. Kemudian yaitu kemandirian mereka bisa kita lihat, ya, kemandirian yang tidak tergantung kepada kekayaan pihak lain gitu. Mereka dimiskinkan oleh orang barat, mereka diembargo secara ekonomi dan politik, diembargo secara hubungan luar negeri, tapi Allah jamin kesejahteraannya. Gimana nggak sejahtera Pak orang di sana? Kalau lihat atau dengar dari beberapa berita, harga minyaknya murah semurah-murahnya, listrik, air gratis, bahkan orang yang belajar di sana murah sekali, ngekosnya juga murah, walaupun harga mata uangnya tinggi. Menurut orang lain katanya inflasi tinggi, tapi pihak pemerintahnya mampu menjamin kesejahteraan mereka. Nah, itu kan luar biasa. Itu Pak. Sebenarnya yang idealnya ya itu kayak gitu. Oke ya, sudah pukul 6, saya tutup dulu. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdilana biha jami'an hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah, hajat kami banyak, ya Allah. Kalau kami ingin detailkan satu persatu, ya Allah, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Hajat-hajat ini hanya Engkau yang mampu memenuhinya, ya Allah. Allahumma ya kafiyal muhimmat, wahai Allah, penjawab semua kepentingan, ya Allah. Engkau maha mengetahui apa yang ada di dalam kalbu kami, kepentingan-kepentingan apa yang ada dalam kalbu kami, Engkau maha mengetahui. Karenanya dengan kuasa-Mu, ya Allah, segala-segala kepentingan itu kami mohon kepada Engkau agar Engkau penuhi, ya Allah. Karena tidak ada lagi tempat mengadu kecuali kepada Engkau, ya Allah. Allahumma ya rafi'ad darajat, wahai Allah, pengangkat segala derajat, angkatlah derajat kami, ya Allah, dari derajat hanya seperti muslim dan orang-orang beriman yang biasa menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang mukhlasin, ya Allah. Mudah-mudahan Kau jadikan kami menjadi orang-orang yang muqarrabin, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah sekalian, alhamdulillah sudah sama kita ikuti kajian pada pagi hari ini.
mengajarkan doa berfajri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.